Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembentukan serta pemutusan ikatan kovalen pada hidrokarbon. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Pembentukan ikatan kimia terjadi karena perpindahan satu atau lebih elektron dari satu atom ke atom lain untuk mencapai konfigurasi yang stabil atau memenuhi kaidah oktet. Lalu ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling berbagi atau pemakaiannya bersama-sama di antara elektron-elektron yang berikatan. Ikatan kovalen yang terbentuk pada hidrokarbon dapat kita klasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama ada ikatan tunggal, ikatan angkap 2, dan ikatan angkap 3. Ikatan tunggal yaitu satu pasang elektron yang berbagi di antara dua atom. Ya biasanya terdiri dari satu ikatan sigma. Lalu yang kedua ada ikatan angkap 2, ikatan yang berbagi dua pasangan elektron. Ia biasanya terdiri dari satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Yang ketiga adalah ikatan angkap 3, ikatan yang berbagi tiga pasangan elektron. Ia biasanya terdiri dari satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Mekanisme pembentukan ikatan kovalen pada hidrokarbon bergantung kepada konfigurasi elektronnya. Contoh pada atom karbon yang memiliki nomor atom 6 sehingga didapatkan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p2 dan ia mempunyai elektron valensi 4. Namun atom karbon tidak bisa menggunakan keempat orbitalnya secara murni untuk ikatan, tetapi melalui hibridisasi. Hibridisasi sendiri merupakan proses bergabungnya orbital atom pusat dengan orbital atom lainnya sehingga membentuk orbital hibrida. Hibridisasi terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada hibridisasi sp3, hibridisasi sp2, dan hibridisasi sp. Pembentukan ikatan kovalen tunggal. Pembentukan ikatan kovalen tunggal pada atom karbon di mana karbon memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p2, maka atom karbon harus berhibridisasi sp3 yang akan menghasilkan 4 ikatan kovalen tunggal. Sehingga 4 ikatan ini dapat bereaksi dengan 4 atom lainnya, dapat mengikat 4 atom lainnya. Mekanisme pembentukan orbital sp3 dapat digambarkan melalui diagram orbital atom C. Atom C yang memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, dan 2p2 akan tergambar seperti ini. Sebelum terjadinya hibridisasi, akan terjadi proses di mana orbital 1s berpindah ke orbital yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu orbital P. Proses ini dinamakan dengan proses promosi atau eksitasi. Karena akan dibentuk atom karbon tunggal, maka tingkat energinya harus sama. Dan akan terjadi hibridisasi, di mana orbital 1s akan digabungkan dengan orbital 3p. Hibridisasi tersebut disebut hibridisasi sp3. Karena yang digabungkan 1 dan 3 orbital, maka akan terbentuk 4 orbital dengan tingkat energi yang sama. 4 orbital ini dapat mengikat masing-masing satu atom lainnya. Pembentukan ikatan kovalen metana, di mana metana memiliki atom C dengan 4 orbital hibridisasi sp3 berikatan kovalen tunggal dengan 4 atom hidrogen yang mempunyai hibridisasi S sehingga membentuk ikatan kovalen tunggal dan satu ikatan sigma. Pembentukan ikatan kovalen angkap 2 pada atom karbon di mana karbon memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p2, maka atom karbon harus berhibridisasi sp2.
Berikut adalah diagram orbital atom C pada keadaan dasar. Lalu terjadi proses promosi elektron atau energi yang ditingkatkan, yaitu perpindahan orbital 1s ke orbital P. Maka akan terbentuk orbital sp2 seperti berikut ini. Kemudian akan terbentuk orbital yang digunakan untuk berikatan atau orbital yang sudah berhibridisasi. Dalam orbital sp2 ini terbentuk orbital sp2 yang dapat mengikat atom lain sehingga akan membentuk ikatan sigma. Selain itu juga terbentuk orbital dengan tingkatan energi yang lebih tinggi, yaitu orbital p bebas yang dapat membentuk ikatan pi. Maka dalam proses pembentukan ikatan kovalen ini akan terbentuk ikatan kovalen yang rangkap 2. Pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 pada molekul etena. Molekul etena yang terbentuk dari 2 molekul metana yang berikatan kovalen rangkap 2, di mana ikatannya berasal dari hibridisasi sp2 pada atom C metana, satu dengan hibridisasi sp2 atom C metana lainnya, sehingga membentuk satu ikatan sigma dan satu ikatan pi, dan disebut dengan hibridisasi sp2-sp2. Pembentukan ikatan kovalen rangkap 3. Dalam pembentukan ikatan kovalen rangkap 3, maka atom harus berhibridisasi sp. Mekanisme pembentukan orbital sp sama seperti pembentukan orbital hibridisasi sp2. Namun yang membedakan adalah pada orbital hibridisasi sp terdapat 2 elektron pada orbital p bebas. Berikut adalah diagram orbital atom C pada keadaan dasar. Lalu mengalami proses promosi atau peningkatan energi yang menyebabkan orbital 1s berpindah ke orbital p yang tingkat energinya lebih tinggi. Untuk mencapai keadaan yang tingkat energinya sama, maka terjadi hibridisasi. Lalu membentuk orbital yang sudah terhibridisasi. Dalam orbital sp ini terdapat 2 orbital yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu 2 orbital p bebas. Lalu terbentuk juga 2 orbital sp yang akan berikatan dengan masing-masing atom lainnya sehingga membentuk ikatan sigma. Dan orbital p ini dapat membentuk ikatan pi. Pembentukan ikatan kovalen pada etuna, di mana pada pembentukan kovalen etuna ini menghasilkan satu ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Selanjutnya ada pemutusan ikatan kovalen. Pemutusan ikatan kovalen ini dapat dilakukan dengan memberikan energi yang disebut dengan energi disosiasi. Terdapat 2 jenis pemutusan ikatan. Yang pertama ada heterolik, yang kedua ada homopolik. Fisi heterolik adalah disosiasi ikatan kimia dan membentuk 2 fragmen yang tidak sama. Dalam pemutusan ikatan kovalen ini akan menghasilkan sepasang ion yang terdiri dari ion positif dan ion negatif. Sementara pada pemutusan ikatan kovalen homopolik yaitu disosiasi ikatan kimia dan membentuk 2 fragmen yang sama akan menghasilkan radikal bebas dalam proses pemutusannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.